Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, di kesempatan pada saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kehidupan kita dan memberikan kita visi misi dari Tuhan untuk kita dapat terus belajar mengerti kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20 di ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan firman Tuhan dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Puji nama Tuhan, renungan pada saat ini saya akan memberikan judul Panggilan Allah. Di dalam setiap kehidupan orang pasti mempunyai tujuan. Ada yang ingin mengejar kesuksesan karir, ada juga yang ingin mengejar kenyamanan keluarga, dan ada juga yang ingin hidup dengan santai tanpa adanya beban sedikit pun. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kembali dalam kehidupan kita bahwa kita orang-orang yang percaya kepadanya, kita dipanggil untuk satu maksud dan satu tujuan yang mulia di hadapan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 di ayat yang ke-24 menuliskan perkataan Paulus yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Dan Paulus adalah seorang rasul yang dahulu adalah penganiaya jemaat. Tetapi setelah mengenal Kristus, hidupnya sangat berubah 180 derajat. Fokusnya bukan lagi kepada kepentingan dirinya sendiri, tetapi melainkan kepada panggilan Tuhan. Karena Paulus berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Jadi kita akan melihat betapa besarnya nilai panggilan Allah dalam setiap kehidupan Paulus, dan dari ayat ini kita akan belajar 3 hal penting bagaimana seharusnya kita merespon panggilan Allah. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mempelajari hal ini. Yang pertama, Paulus tidak egois, ya. Di dalam ayatnya yang ke-24 bagian A dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Paulus tidak berkata ini karena dia tidak menghargai hidup, tetapi Paulus sangat sadar bahwa hidup adalah pemberian Allah. Hidup adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan Paulus. Tetapi dia menempatkan panggilan Allah jauh lebih tinggi dari kepentingannya sendiri, bagaimana dari rasa amannya, dari zona nyamannya, atau mungkin dari keselamatan nyawanya sendiri. Dia rela menghadapi penjara, aniaya, bahkan kematian sekalipun, asalkan panggilan Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya. Dan bagi kehidupan Paulus, hidup ini bukan hanya alat untuk memuliakan Kristus. Jadi di dalam setiap kehidupan kita juga dapat belajar bagaimana kadang kita perlu memikirkan bagaimana kehidupan kita tidak hanya untuk diri kita sendiri. Mungkin kita pernah bertanya-tanya dalam kehidupan kita bagaimana nasib kehidupan kita. Bagaimana kalau kita melayani, apakah ada waktu untuk keluarga.
Ataukah mungkin ketika kita berusaha untuk hidup taat, orang-orang akan membenci kita? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita takut, yang membuat kita merasa cemas akan setiap panggilan Tuhan. Tetapi kita harus belajar seperti Paulus. Kita harus bisa menomorsatukan panggilan Tuhan, tidak menunda-nunda panggilannya. Karena mungkin hanya takut tidak nyaman atau tidak bisa diterima oleh lingkungan di sekitar kita. Tetapi kita mau siap berkata, Tuhan, kalau itu kehendak-Mu, aku siap. Jadi kita dapat belajar bersama-sama bagaimana kehidupan Paulus itu tidak egois. Dia tidak mementingkan kehidupannya sendiri, tetapi dia tahu, dia sadar bahwa hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai 25 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Firman Tuhan sangat jelas dikatakan ya. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau mengiring Yesus, kita harus siap untuk memikul salib. Mungkin dunia menolak kehidupan kita, tetapi mari kita mau responi panggilan Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab. Di ayat yang ke-24b dikatakan, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Bagi Paulus, hidup adalah sebuah perlombaan. Ya, kita tahu bersama ada ayat-ayat di dalam Alkitab bagaimana Paulus menjelaskan hidup itu adalah seperti perlombaan. Di dalam perlombaan bukan hanya penting untuk memulai setiap perlombaan itu, tetapi juga harus menyelesaikan sampai garis akhir. Ya, banyak orang yang memulai pelayanan atau ketaatan dengan semangat, bukan hanya mereka memiliki semangat, tetapi ternyata terkadang di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah hal yang mereka lakukan, itu mereka mulai mundur ya. Bisa saja karena terluka, karena kecewa, karena terlalu sibuk dengan hal duniawi, atau tergoda dengan hal-hal yang dunia berikan. Jadi Paulus mau menyelesaikan tugasnya dengan sangat tuntas tanpa adanya sisa sekalipun, dan dia mau tiba selesai di garis akhir dengan berkata, aku telah selesai mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Ya, jadi kita dapat melihat bersama-sama bagaimana ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau memulai segala sesuatu, apalagi memulai dengan nama Tuhan, maka kita harus menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan juga dengan nama Tuhan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, karena ketika kita memulai dengan baik, maka kita juga harus mengakhirinya dengan baik. Jadi mari kita terus merenungkan dalam kehidupan kita, apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Melayani di gereja atau bersaksi di lingkungan tempat kerja. Jangan pernah berhenti di tengah jalan hanya karena kita lelah atau mungkin tergoda sesuatu yang dunia berikan. Tuhan menginginkan kita untuk tetap setia sampai akhir, bukan hanya setia saat semangat saja. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi biarlah ini yang terus menjadi perenungan, jadi pelajaran bagi setiap kehidupan kita untuk dapat menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan sampai akhir. Lalu yang terakhir adalah memberitakan Injil. Di dalam ayat yang ke-24 yang bagian C dikatakan untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Apapun profesi kita Bapak Ibu, baik itu dokter, baik itu guru, baik itu ibu rumah tangga, karyawan atau bos, tujuan utama kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan dengan menjadi saksi Injil kasih karunia-Nya. Paulus tidak pernah melupakan hal ini ya. Dia tahu bahwa pelayanan utama yang dipercayakan Tuhan kepadanya adalah memberitakan Injil supaya banyak orang yang diselamatkan, banyak orang
yang menerima janji kasih karunia Tuhan, yaitu menjadi bagian di dalam kerajaan sorga. Tanpa memberitakan Injil, kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Dan panggilan kita selalu terkait dengan keselamatan orang lain. Kita dapat berdoa bagaimana agar Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk kita dapat menjadi saksinya. Mungkin dengan menceritakan kasih Kristus atau menolong orang yang sedang membutuhkan, orang yang hatinya sedang hancur. Jadilah teladan supaya kehidupan kita dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan malu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 kita dapat belajar bersama-sama. Panggilan Allah itu lebih berharga dari hidup kita sendiri. Tanggung jawab yang harus kita selesaikan dengan setia, dengan taat sampai akhir. Dan terutama untuk membawa Injil kasih karunia supaya banyak orang mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita memegang ini di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan sia-sia. Suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan Dia akan berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Amin. Renungan firman Tuhan pada saat ini, biarlah ini yang dapat terus menguatkan dan menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mungkin ingin menceritakan kesaksian baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga, bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Kami telah belajar bersama-sama bagaimana kami mau meresponi setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpinlah Roh Kudus dalam kehidupan kami agar kami dapat hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi, menjadi teladan, menjadi dampak bagi orang-orang sekitar kami, dan kami dapat mengerti setiap visi misi Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban Engkau sendiri saja Allah. Terima kasih Bapa yang di sorga, sungguh sukacita di dalam Engkau, menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.